Makasih Bang Gun. Ini saya tutup dulu satu, ini program menarik yang kawan-kawan Bapak Ibu semuanya nanti bisa ikut serta karena kita secara rutin nanti akan menampilkan hasil inovasi yang sudah siap untuk dikomersialisasi plus startup dan tenan UKM yang memang sudah dibina di inkubator bisnis teknologi. Ini kita namakan dengan program bisnis matching. Ini kita berlangsungnya menarik banget Bapak Ibu sehingga nanti bisa menggali lebih banyak peluang, kesempatan, bahkan mungkin kerjasama antar startup yang dibina oleh inkubator dengan berbagai pihak dan stakeholder. Nah, mungkin saya ingin melanjutkan. Ya, selama ini juga kita sudah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk ABDSI, Ristek, Badan POM, dan sebagainya. Saya ingin izin lanjut. Ini profil singkat dari inkubator, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan. Ini berdiri tahun 2017. Saat ini bidang fokus inkubator sudah bertambah, tidak hanya IT di awal yang kita rintis, tapi alhamdulillah saat ini kita didorong untuk bisa pengembangan juga terkait dengan produk-produk berbasis pangan dan herbal tropis. Ya. Ini adalah BMC, mungkin saya akan singkat saja, intinya kalau di inkubator bisnis teknologi Sempura, kita punya value ataupun keunggulan utamanya itu pada pendampingan yang inovatif dan terintegrasi dalam bentuk one-stop services. Ya. Kenapa begitu? Karena kita lihat perkembangan usaha dengan berbagai bidangnya terus berkembang, sehingga mau tidak mau kuncinya adalah bagaimana inkubator bersama pengelolanya itu terus mengupdate kompetensi dan kreativitas terkait dengan layanan pendampingan ini, sehingga bisa terus memenuhi kebutuhan dari tenan yang hari ini bisa diinkubasi untuk bisa berakselerasi. Nah, ini adalah fasilitas yang kami miliki, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dukungan dari lembaga induk yaitu Universitas Sempura sangat baik kepada kami, sehingga kami diberikan ruangan secara khusus, plus ruangan bersama yang itu bisa diakses untuk memudahkan segala aktivitas yang itu mendukung pengembangan tenan yang hari ini diinkubasi di inkubator bisnis. Karena harapannya, semangatnya sudah ada, pendampingnya sudah oke, fasilitas ini mudah-mudahan akan membuat itu bisa menjadi lebih sempurna. Dan alhamdulillah secara umum, fasilitas yang hari ini dimiliki oleh inkubator bisnis Sempura, kami rasa sudah sangat bisa mengakselerasi lah dan membantu pengembangan tenan, UKM dan startup digital yang menjadi tenan di inkubator bisnis teknologi. Ini beberapa gambar fasilitas Bapak Ibu ya, sebagai gambaran saja nanti supaya siapa tahu nanti ada kesempatan untuk bisa hadir di inkubator, kita akan ajak untuk keliling-keliling dan melihat berbagai fasilitas yang mudah-mudahan ini benar-benar menjadi salah satu ikhtiar kita ya untuk membantu UKM tidak hanya di Desa Sempura tapi juga mudah-mudahan di Pontianak dan di Kalimantan Barat. Ini juga ada beberapa fasilitas terkait dengan coworking space dan beberapa ruangan untuk tenan non digital, karena memang kalau untuk yang digital itu memang ruangannya bisa disatukan dalam satu tempat yang dinamakan dengan coworking space, tapi yang untuk non digital karena ada proses produksi di sana itu ada fasilitas khusus untuk tenan itu bisa berproduksi secara daily ya, secara harian gitu untuk dijual dan seterusnya. Kemudian ini adalah gambaran tenan inkubator bisnis teknologi Sempura saat ini. Kita punya 7 tenan, 5 tenan in-wall dan 2 tenan out-wall. Yang insya Allah nanti Bapak Ibu, saya di ujung nanti akan sampaikan dan perkenalkan tenan-tenan ataupun UKM-UKM kreatif yang hari ini kita inkubasi di inkubator ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa berkolaborasi bersama mereka ya. Dan kita juga alhamdulillah dipercaya oleh Kemenkop untuk program, jadi ada 20 tambahan tenan ya dalam program bersama Kemenkop LPDB yang tentu saja ini juga sama tujuannya untuk mengakselerasi tenan, startup dan koperasi untuk bisa berkembang dengan lebih baik. Ini beberapa fasilitas tambahan, jadi kita juga punya ruangan yang bisa diakses ya, bukan punya IBT tapi IBT punya kesempatan untuk mengakses itu dalam rangka kegiatan inkubasi ya. Ada beberapa lab juga yang kebetulan ini di bawah langsung oleh Bu Dr. Nelly ya sebagai ketua lab terpadu juga, sehingga lab ini mudah-mudahan nanti bisa disinergiskan dan dikolaborasikan dengan kebutuhan tenan yang ada di inkubator. Dan kita juga punya beberapa tenda yang itu juga bisa dipakai untuk promosi ataupun biasanya kalau bahasa kawan-kawan itu ngelapak lah ya, ngelapak di lapangan, ngelapak langsung di area-area yang itu banyak target pasar ya. Intinya adalah bagaimana mendorong UKM ini untuk bisa terus berakselerasi dan mengembangkan dan menjual produk mereka dengan sebaik mungkin. Nah ini
beberapa capaian kita di tahun 2019 dan 2020. Kalau khusus mungkin saya highlight di antara beberapa pencapaian yang lain, di tahun 2019 kita menjadi salah satu penerima hibah kelembagaan bekerjasama dengan Kemendikbud, dan kita dapat sekali banyak penguatan di sini, dan beberapa tim juga dapat sertifikasi itu terkait TOT pengelola wirausaha ya, atau TOT pengelola inkubator ya. Kemudian di tahun ini juga kita bekerjasama dengan Kemenko PLPDB untuk menginkubasi 25 inkubator, menjadi salah satu dari 5 inkubator mitra inkubator wirausaha se-Indonesia. Nah, ini portofolio beberapa tenan, jadi ada totalnya mungkin saat ini ada 27, tapi mungkin tidak kami sampaikan semuanya dengan waktu yang terbatas. Nanti insya Allah kita akan bisa melihat langsung profil ini dengan lebih lengkap nanti di websitenya IBT, dan nanti kami bisa share ke Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam tentang potensi dan inovasi dari para tenan yang ada di inkubator bisnis teknologi. Ini beberapa tenan yang kami ambil sebagai gambaran untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah Rumah UPO. Bapak Ibu, ini salah satu tenan non-digital awal yang kami inkubasi, yang fokus pada bagaimana mengolah satu permasalahan yang hampir dihadapi oleh semua orang, semua kota kabupaten, yaitu adalah terkait dengan permasalahan sampah. Nah, ini ternyata teman-teman Rumah UPO ini mempunyai ide, kreativitas, dan inovasi bagaimana bisa memberikan perbaikan terkait dengan permasalahan tersebut. Ternyata kalau kita lihat sampah itu 35 ton untuk di Kota Pontianak, Bapak Ibu, per hari, 80%-nya organik, 20%-nya non-organik, dan biaya penanganannya itu 35 miliar. Bayangkan kalau kita bisa melakukan sesuatu terkait dengan permasalahan ini, berapa banyak uang yang bisa kita hemat, dan berapa banyak juga pengembangan atau peningkatan aspek sosial, lingkungan, dan bahkan ekonomi bagi masyarakat itu bisa kita kembangkan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Rumah UPO ini, mereka mengkreasikan komposter inovatif, Bapak Ibu, yang ini bisa ditempatkan di rumah-rumah, di kantor-kantor, sehingga sampah itu nggak perlu lagi kita bawa ke TPU ya, tapi sampah organik yang begitu dominan menjadi kita produksi setiap hari itu bisa diolah dan bahkan bisa menjadi satu liquid organic fertilizer. Ini menjadi pupuk cair organik yang bisa kita gunakan untuk menyenangkan ya. Ini menyenangkan tanaman-tanaman kita yang ada di rumah. Ini lagi musim memiara tanaman, ada janda bolong dan seterusnya. Ini kalau diberikan ramuan pupuk organik cair yang itu ternyata dari sampah kita, itu saya yakin akan bisa ada terjadi sirkular ekonomi ya, perputaran ekonomi yang itu tidak memerlukan impact negatif kepada banyak titik begitu. Tidak hanya liquid organic fertilizer, komposter ini juga bisa menghasilkan kompos ya. Jadi sampah yang kita produksi tiap hari organik itu hilang 100% oleh kreasi dari teman-teman Rumah UPO ini, Bapak Ibu ya. Yang nantinya juga nanti bisa menggreeningkan atau menghijaukan tanaman yang hari ini kita punya. Nah, mereka punya target ke depan untuk pengembangan yang lebih besar, dan mudah-mudahan nanti dengan berbagai stakeholder yang ada di sini nanti bisa sama-sama membantu menguatkan ekosistem dan bekerja sama dalam rangka menghadapi, dan ini memecahkan permasalahan mungkin yang dihadapi oleh banyak kota dan kabupaten di Indonesia ya. Dan ternyata tidak hanya itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini ternyata diapresiasi oleh banyak pihak. Ini kalau di bagian bawah Bapak Ibu lihat, ini megang piala semuanya. Ya. Nah, jadi Renopati, saya pikir juga ada hadir di sini. Ini mendapat juara 1 untuk wirausaha muda mandiri tahun 2018, kemudian juara 2 Global Student Entrepreneur Award tahun 2019, dan berkesempatan untuk mengunjungi Macau ya, di Cina, untuk belajar langsung tentang bagaimana pengembangan startup di sana. Dan yang terakhir, yang terbaru, ini masih hangat ini, ya, menjadi juara wirausaha berprestasi nasional pertama, ya, oleh Dispora, Kemenpora kalau saya tidak salah, ya. Jadi ternyata apa yang dibuat oleh teman-teman Rumah UPO, hal yang kecil ini, perubahan kecil ini memang menjadi perubahan besar, dan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lebih mengulik nanti di websitenya Rumah UPO untuk melihat apa yang sudah mereka lakukan, dan mudah-mudahan nanti kesempatannya bisa berkolaborasi. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga tidak kalah menariknya. Ini salah satu tenan di inkubator bisnis teknologi, namanya berkahbarang.id, dengan tagline-nya Good for Goodness. Jadi salah satu yang ini juga didorong penanganan permasalahannya terkait dengan Sustainable Development Goals, yaitu ada sekian banyak permasalahan. Teman-teman berkahbarang ini ternyata tergerak untuk melakukan perubahan dan membantu banyak pihak lah, khususnya pemerintah, bagaimana memeratakan khususnya barang penunjang pendidikan di daerah 3T, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang di Sambas ini, Bapak Ibu, teman-teman berkahbarang ini juga udah masuk ke beberapa daerah terpencil atau terujung ya,
di Sambas dan di beberapa daerah perbatasan lain itu membagikan barang-barang penunjang pendidikan Bapak Ibu ya. Mereka terinspirasi dari cerita beberapa anak-anak yang kalau saya tidak salah itu tidak punya tas dan dilempar yang mendapat lemparan tas dari helikopter kalau saya nggak salah waktu itu ceritanya. Itu jadi inspirasi adik-adik ini untuk membangun sebuah platform bagaimana mengelaborasi potensi banyak orang untuk bisa membantu pemerataan penunjang pendidikan di daerah 3T pada khususnya. Dan ternyata apa yang mereka lakukan ini juga diapresiasi oleh berbagai pihak, tidak hanya dari nasional tapi juga sampai ke internasional. Salah satunya adalah mereka masuk dalam Impact Initiator di Inclusive Islands ya di British Council Social Academy UK. Kemudian terpilih menjadi salah satu inisiatif terpilih dari seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan kalau tidak salah pendanaan 300 juta yang terus mereka olah dalam beberapa kegiatan bersama Daya Maya Bakti Kominfo. Dan yang terakhir, mereka terpilih juga jadi satu dari 10 penggerak perubahan Sustainable Development Goals mewakili Indonesia ke Spanyol, Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa. Kita mungkin sebagai orang Pontianak, orang Kalbar ini kayaknya sayang nih kalau tidak bisa mengoptimalkan apa yang telah dimulai dan dibuat oleh adik-adik ataupun startup yang ada di Kalbar ini ya. Yang berikutnya ini juga ada satu standan kita yang alhamdulillah sudah merilis sebuah inisiatif menarik yang mereka melihat bahwa hari ini promosi pariwisata itu masih sangat terbatas, khususnya bagaimana memperkenalkan Pontianak dan kemudian Kalimantan Barat ke Indonesia maupun dunia. Ya. Di satu sisi juga mereka melihat banyak produk UMKM yang juga belum optimal dipromosikan, sehingga dengan kompetensi yang mereka punya, mereka meng-create sebuah platform berbasis game yang ini mengkombinasikan bagaimana kita bisa menikmati dan belajar banyak tentang pariwisata yang ada di Pontianak, dan mudah-mudahan insya Allah akan sekalbar ini dikejar oleh teman-teman ya. Sekali juga sudah memperkenalkan produk-produk UMKM ketika para usernya atau pemainnya ini bermain game yang sudah mereka sediakan. Nanti Bapak Ibu bisa upload karena sudah tersedia di Google Play Store. Dan menariknya adalah ternyata pada momen pandemi ini ya Bapak Ibu kita nggak sempat kemana-mana. Salah satu yang terimpact atau mendapat efek paling besar itu adalah dunia pariwisata ya. Sehingga inisiatif dan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari papon.id ini sangat layak kita dukung dan berkolaborasi agar bisa membantu memulihkan secara cepat industri pariwisata yang khususnya ada di Kalimantan Barat, dan kemudian bagaimana juga membantu UMKM ini untuk bisa kembali bisa stabil dan bahkan mungkin mengembangkan dan menjual produk mereka seperti biasanya sebelum pandemi. Jadi Bapak Ibu nanti boleh di-download ya di Google Play Store, tinggal ketik aja papon.id itu udah keluar, dan rasakan keseruan nanti bisa bermain sambil teredukasi dengan berbagai informasi menarik tentang pariwisata yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu adalah Great Studio. Ini salah satu tenan yang memang punya kompetensi terkait dengan digitalisasi ya. Fokus mereka adalah bagaimana membantu UMKM, kemudian koperasi dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan pendampingan dan kemudian layanan untuk menuju digitalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini semuanya kayaknya udah serba digital ya, apa-apa sudah memakai handphone, dan itu ternyata tidak bisa dilakukan dengan mungkin kompetensi yang kita punya saat ini. Kita perlu mitra yang itu bisa membantu untuk mempercepat proses digitalisasi dari usaha kita, koperasi kita, atau bahkan mungkin instansi yang hari ini kita berada di sana. Nah, Great Studio ini alhamdulillah sudah punya beberapa portofolio yang sedang mereka jalani dan kerjakan, dan saya lihat hasil-hasil output ataupun produk yang mereka hasilkan juga saya pikir tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para programmer dari Jawa ya atau di luar Kalimantan. Sehingga kami sangat yakin kualitas dari teman-teman di Great Studio ini mudah-mudahan bisa membantu percepatan digitalisasi di Kalimantan Barat khususnya bagi UMKM, koperasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan layanannya. Kemudian yang kelima ini menarik juga Bapak Ibu, ini bye-bye. Bapak Ibu mungkin pernah merasa ribet ya mengelola uang koin yang ada di rumah ya. Ternyata keributan uang koin ini dilihat sebagai sebuah peluang yang menarik oleh teman-teman di bye-bye. Ini salah satu startup yang sedang kita inkubasi. Dan ketika kita melihat lebih dalam, ternyata Bapak Ibu semuanya, ini potensi uang koin itu ternyata 9 triliun Bapak Ibu ya. Jadi uang koin yang beredar di masyarakat 9 triliun, yang hanya balik ke bank itu cuma 900 miliar, Pak.
Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya 10% uang koin itu yang kembali, sisanya kita nggak tahu ada di mana. Mungkin di bawah tempat tidur kita, di bawah bantal kita, terselip di bawah lemari, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi teman-teman Bye ini dengan inisiatif dan idenya yang menurut saya kreatif dan inovatif, membuat sebuah platform yang itu bisa membantu pengelolaan uang koin yang selama ini tidak dihargai ya. Uang koin yang selama ini dilupakan, uang koin yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata, itu bisa dikelola dengan sangat produktif ya. Sehingga platform ini saya pikir nanti akan sangat menarik untuk Bapak Ibu gunakan, khususnya bagi kita yang punya banyak uang koin di rumah. Nanti Bye ini dengan platformnya akan membantu pengelolaan uang koin itu, sehingga nanti bisa digunakan untuk pembayaran apapun ya, listrik kah, kemudian GoPay kah, dan segala macamnya itu akan bisa terakomodir dalam platform Bye yang insya Allah Bapak Ibu mohon doanya ini akan dirilis soft launchingnya di bulan Desember ini. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin nanti yang ingin berkolaborasi dan kemudian menggunakan layanan dari Bye ini, nanti bisa mengaksesnya nanti mungkin lewat website IBT, dan nanti juga bisa langsung menuju website di Bye ini, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Saya punya banyak uang koin dan saya pikir saya akan jadi salah satu konsumen pertama dari Bye ini ya. Oke, kemudian ini salah satu produk inovasi juga yang hadir dari Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu, ya. Dan menariknya, ini diciptakan atau dikreasikan dari salah satu ikan, yaitu adalah ikan gabus. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh inventor yang kemudian juga sudah membuat unit bisnis pengembangan inovasi ini, ternyata ikan gabus ini mengandung kandungan yang itu bisa mempercepat Bapak Ibu penyembuhan luka, khususnya pada luka diabetes, eksim, dan infeksi jamur. Nah, alhamdulillah ini teman-teman di YB Ointment ini sudah masuk pada tahap uji di BP POM. Kita mohon doa ini segera untuk bisa tuntas, sehingga proses untuk pemasarannya dan penjualannya itu nanti akan bisa dilaksanakan mudah-mudahan di tahun 2021 Bapak Ibu. Dan ini kita melihat bahwa perkembangan penyakit diabetes dengan turunan efeknya salah satunya adalah luka yang sangat sulit sembuh, dan kemudian penyakit eksim dan infeksi jamur ini kayaknya cukup tinggi dari tahun ke tahun, jadi terus meningkat. Nah, harapannya dengan hadirnya produk YB Ointment ini dengan ekstrak dari ikan gabus yang saya pikir banyak di Kalimantan Barat ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga yang punya lahan kolam untuk memelihara ikan gabus ini bisa dikembangkan ikan gabusnya, karena nanti YB Ointment akan membantu untuk mengolahnya menjadi produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini lancar untuk persiapan izin edar, BP POM, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berkolaborasi juga sangat terbuka. Bagaimana nanti untuk bisa membantu banyak pihak, khususnya para penderita penyakit yang disebutkan dalam slide di atas ini, untuk bisa segera sembuh Bapak Ibu. Nah, ini karena luka yang nggak sembuh ini juga sangat mengganggu ya berbagai aktivitas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu inovasi yang bisa membantu banyak orang, khususnya di Kalimantan Barat, dan mudah-mudahan juga di se-Indonesia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini ada satu startup yang juga saya ambil salah satu startup dari program SMESCO kita bersama Kemenkop LPDB. Ya. Ini adalah startupnya namanya betukang.id. Jadi teman-teman ini mengelola sebuah platform yang itu menghubungkan para tukang. Nah, Bapak Ibu, ada sekitar 36 jenis tukang yang mereka kolaborasikan dalam platform ini, Bapak Ibu, dengan berbagai kompetensinya. Saya alhamdulillah sudah menggunakan jasa dari betukang.id ini. Kebetulan AC rumah kemarin bermasalah. Saya minta dalam hitungan menit Bapak Ibu respon dan kemudian datang dengan kualitas yang sangat baik ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan menemukan tukang terkait dengan permasalahan di rumah dan lain sebagainya, cukup dengan kalau tagline mereka ini memesan tukang semudah memesan makanan Bapak Ibu. Wah, ini cepat sekali dengan berbagai layanan tukang yang itu akan bisa membantu memecahkan permasalahan yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Dan alhamdulillah teman-teman ini sudah punya 320 pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan aplikasi ataupun platform berbasis website saat ini. Mudah-mudahan nanti akan dikembangkan dengan aplikasi yang lebih sempurna ya. Dan ada 8 jenis tukang yang ini memang sangat sering dipakai Bapak Ibu. Sebenarnya ada totalnya kalau tidak salah 36 jenis tukang, tapi yang sangat sering dipakai itu ada 8 jenis tukang. Ya. Dan kemudian sudah hadir di 3 kota Bapak Ibu, ini jadi luar biasa, dari Pontianak, sudah juga hadir di Medan, satu kotanya lagi saya lupa sudah ada di mana. Jadi perkembangannya cukup baik, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ini kita bisa support dalam rangka juga memberdayakan ya, banyak tukang yang mungkin kebingungan saat ini untuk beraktivitas, tapi dengan adanya platform ini nanti bisa menghubungkan antara kita yang memerlukan jasa dengan tukang yang hari ini
punya kompetensi yang baik ya untuk bisa memecahkan permasalahan kita lewat aplikasi betukang.id. Bapak Ibu nanti boleh kunjungi websitenya. Jadi sudah tersedia websitenya, dan kalau pengen coba-coba untuk memesan tukang juga boleh Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa bagaimana layanan ini nanti bisa membantu memecahkan solusi yang Bapak Ibu alami ya. Baik, alhamdulillah ini mungkin pemaparan dari saya Pak Gun terkait dengan inkubator bisnis teknologi Nusa Nyempura dengan berbagai fasilitas inovasi pendampingan yang kami punya, program inkubasi serta portofolio beberapa tenan yang hari ini kita inkubasi. Tentu ini masih perjalanannya masih panjang, bagaimana kita terus bisa membantu mensupport tenan dan UMKM khususnya yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat untuk bisa berkembang. Kami di inkubator bisnis teknologi insya Allah selalu siap ya untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, bersinergi, yang tentunya dengan sinergi ini kita harapannya kayak sapu lidi Bapak Ibu ya. Kalau cuma satu nyapu sampah itu susah banget ya, butuh berjam-jam. Tapi mudah-mudahan dengan kita bergabung menjadi sapu lidi yang jadi sapu ya, bersama-sama ini insya Allah kita bisa memecahkan banyak hal, kemudian mengakselerasi banyak hal Bapak Ibu. Dan ini adalah cita-cita kita bersama, apalagi di tengah pandemi ini. Kuncinya memang kolaborasi, sehingga dengan kita bersama mudah-mudahan kita bisa membantu lebih banyak orang, ya, dan kemudian kita bisa menguatkan ekosistem yang menjadi tujuan utama dari webinar kita kali ini, bahwa sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendirian, kita perlu ada kolaborasi dalam sebuah ekosistem yang sehat, ya, yang saling mendukung, sehingga saya pikir Pontianak, Kalimantan Barat dengan begitu banyak potensi Bapak Ibu ya, tadi mungkin dipaparkan di slide awal, ya kewirausahaan ini kunci, tetapi pada saat yang sama pengangguran juga masih banyak, saat yang sama potensi Indonesia itu sungguh luar biasa, apalagi Kalimantan Barat. Waduh, kita belum bicara tentang potensi alamnya, tentang potensi manusianya, dan potensi lainnya, geografisnya yang begitu juga sangat strategis dengan negara tetangga. Saya pikir, insya Allah kalau kita bergandengan tangan, Bapak Ibu, mohon izin kami untuk nanti mengetuk ruangan kantor Bapak Ibu, mengetuk rumah-rumah Bapak Ibu untuk kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka menguatkan ekosistem inovasi dan kewirausahaan ini, khususnya di Universitas Nyempura, di Pontianak, dan di Kalimantan Barat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi setelah kegiatan ini untuk menghasilkan ekosistem yang lebih baik bagi pengembangan UKM, khususnya di Pontianak dan Kalimantan Barat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fahru Razi yang semangatnya menggebu-gebu luar biasa. Ini mungkin cocok kita panggil Bapak Inkubator Kalimantan atau nanti Bapak Inkubator Indonesia, amin ya.